Halo gengs, kembali lagi di channel gue dan kali ini kita akan bahas tentang info-info yang menarik yang mencuri perhatian orang banyak. Nah gengs, sebelum lanjut, please banget jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke gengs, kali ini kita akan bahas tentang fenomena ramalan tentang kiamat. Nah gengs, kalian masih ingat gak sih pada tahun 2012 itu dunia kayaknya gengs ya dihebohkan dengan ramalan oleh suku Maya tentang akan terjadinya hari kiamat pada tahun tersebut. Nah gengs, sampai-sampai ya di luar negeri itu banyak banget yang bikin banker-banker di bawah itu, bunker di bawah, di ruang bawah tanah, biar mereka itu gak kena dari bencana kiamat. Padahal yang namanya kiamat pastikan bakalan hancur dunia dengan seisinya. Nah gengs, namun gengs, prediksi atau ramalan tentang hari kiamat di tahun 2012 tersebut gagal total. Oke gengs, nah kali ini kita akan bahas tentang ramalan-ramalan tentang hari kiamat yang melesat jauh atau gagal diprediksi. Nah gengs, yang pertama ramalan dari seorang peramal asal Prancis yaitu Nostradamus. Nah gengs, Nostradamus atau Michael de Nostradam adalah seorang peramal terkenal asal Prancis. Nah gengs, karya tulisnya yang paling terkenal sampai sekarang adalah sebuah buku yang diberi judul Les Prophètes yang terbit pada tahun 1555. Nah gengs, dan sampai saat ini katanya buku ini itu masih penuh dengan misteri dan belum bisa terpecahkan oleh siapapun. Nah geng, ada salah satu ramalan yang paling menghebohkan dunia yang ditulis oleh Nostradamus ini. Nah, dia ini meramal gengs kalau kiamat ini akan datang pada bulan ke-7 tahun 1999. Nah, dalam ramalan tersebut disebutkan akan datang raja besar teror dari langit. Namun gengs, pada faktanya pada tahun 1999 tidak terjadi apapun bencana yang besar yang mengguncang dunia. Dan ternyata ramalan tersebut melesat jauh tapi sempat juga menghebohkan dunia. Nah gengs, di urutan yang kedua yaitu ramalan Yetuka pada tahun 2000 akan terjadinya kiamat. Nah gengs, ramalan ini tuh sempat booming di tahun antara 1990-an ke atas tahun 2000 gitulah ya. Nah ramalan ini adalah salah satu ramalan yang paling booming di zamannya. Tapi gengs, kiamat yang diramalkan pada tahun 2000 ini kiamat yang berbeda dari kiamat yang sebelumnya. Nah katanya pada tahun 2000 ini ya akan terjadi kiamat teknologi besar-besaran. Nah gengs, kejadian ini katanya diprediksi bakal merusak semua teknologi dan mengacaukan sistem informasi dan mengacaukan seluruh sistem informasi di seluruh dunia. Mulai dari sistem perbankan, industri, militer, transportasi, sampai ke sistem komputer yang ada di rumah nih, katanya akan mengalami kesalahan fungsi dan mengakibatkan bencana yang besar bagi dunia. Bahkan kan katanya nih, nuklir itu akan meluncur secara otomatis tiba-tiba gitu aja karena adanya kiamat teknologi ini. Namun geng, sama kayak tadi nih, ternyata hasilnya itu nggak ada geng sama sekali. Kejadian itu tidak pernah terjadi dan tidak terbukti. Urutan ketiga, ramalan tentang planet Nibiru yang akan menabrak bumi di tahun 2017. Nah geng, sekalian pernah gak sih dengan kabar atau berita nih tentang planet Nibiru yang katanya mau nabrak planet bumi. Dulu sih gue pernah dengar dan pernah baca di sebuah berita katanya ada sebuah planet yang akan menabrak bumi di tahun 2017. Namun gengs, usut punya usut katanya ramalan ini itu
masih bersambung dari ramalan di tahun 2012 yang katanya dunia ini, bumi ini akan hancur, akan terjadinya kiamat. Dan ternyata ini juga diramal oleh suku Maya, gengs. Sama seperti pada tahun 2012 yang lalu. Namun gengs, diinformasikan dari Space bahwa NASA menginformasikan bahwa tidak ada tanda-tanda ilmiah tentang keberadaan planet Nibiru tersebut, gengs. Dan buktinya sekarang ternyata bumi masih utuh dan nggak kesentuh planet apapun. Dan semua itu beritanya hoax. Di urutan keempat, ramalan Harold Camping tentang hari penghakiman di tahun 2011. Nah, geng, seorang penyiar radio sekaligus dia ini pengisi khotbah pernah meramalkan bahwa pada 21 Mei tahun 2011 akan terjadi hari penghakiman di dunia. Nah, gengs, dari omongan dia ini ya, dari ceritanya dia ini, ternyata banyak banget orang-orang yang percaya dengan ramalan dia. Apalagi sebagian pengikutnya itu banyak yang percaya, sampai banyak banget yang panik kalau beneran ini terjadi kiamat di bulan tersebut. Namun, gengs, ternyata pada tanggal 21 Mei 2011 itu gak kejadian apa-apa sama sekali, nggak ada tanda-tanda hari penghakiman. Nah, gengs, pada hari kejadian tersebut nih, ternyata nih si Harold ini dia tiba-tiba menghilang selama beberapa hari, nggak muncul ke permukaan bumi. Mungkin dia karena malu, gengs ya. Ternyata kiamat itu gak ada, nggak jadi datang. Nah, pas dia muncul lagi ke permukaan bumi nih, terus dia ditanya, kok nggak ada datang kiamat? Kok nggak ada hari penghakiman? Katanya mau ada hari penghakiman. Tapinya nggak ada apa-apa. Nah, si Harold ini dia bersilat lidah. Katanya hari penghakiman itu udah terjadi, tapi nggak kelihatan ya, alias tidak tampak oleh mata dan hanya terlihat secara spiritual doang gitu katanya. Urutan kelima, kiamat 2012. Nah, siapa sih, gengs, yang nggak tahu tentang kiamat tahun 2012 ini? Pasti nih ya, kalian yang lahirnya di bawah tahun 2000 lah ya, atau 2000-an gitu, 2000 ke bawah, 2000 ya, setahun segitulah, pasti ngedengar berita tentang terjadinya kiamat tahun 2012. Sama kayak gue nih, gengs, gue pada tahun 2012 itu masih duduk di bangku SD dan gue ngedengar berita bahwa akan terjadinya kiamat. Di sisi lain gue gak percaya, di sisi lain juga gue rasa takutnya juga ada. Sampai pada tanggal 12/12/2012 itu bener gak sih bakalan terjadi kiamat? Bener-bener itu kiamat yang paling menghebohkan dunia, gengs. Nah, gengs, saking hebohnya ramalan suku Maya ini akan terjadinya kiamat di tahun 2012, akhirnya sampai dibuat film oleh Roland Emmerich yang diberi judul seperti tahunnya yang sama itu, yaitu judulnya 2012. Nah, film ini berkisahkan tentang kehancuran dunia. Kalau misalkan dilihat dari filmnya sih, mungkin bukan kiamat besar yang kayak ditulis di Al-Quran kayak gitu kan. Jadi kayak kiamat hancurnya dunia aja. Nah, gengs, kenapa ramalan ini cukup menghebohkan dunia? Nah, menurut informasi katanya ramalan-ramalan suku Maya ini terkenal dengan sistem perhitungan astronom yang nggak pernah melesat. Nah, ada juga, gengs, statement dari NASA yang nyebutin kalau ramalan 2012 atau terjadinya kiamat di tahun 2012 ini adalah sebuah guyonan untuk membuat warga dunia terhibur. Dan faktanya ternyata emang bener, gengs, di tahun 2012 itu nggak terjadi apa-apa. Oke, gengs, itulah beberapa ramalan-ramalan kiamat yang ternyata melesat tak terjadi. Thanks banget udah nonton video ini, tapi jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.